Kita pantau bagaimana situasi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, termasuk juga soal penanganan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kita tanyakan kepada dua tim jurnalis Kompas TV. Sudah ada Cito Senatun di Kabupaten Manggarai, kemudian ada serta Kalixtaus di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Kabupaten Manggarai terlebih dahulu bersama dengan Citos Natun di sana. Selamat pagi Citos. Citos, kami turut prihatin dan turut berduka juga apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara kita, bisa diinformasikan bagaimana situasi pasca gempa? Apakah masih terjadi gempa susulan? Penanganannya sejauh ini seperti apa, Citos? Memang pada pagi tadi, kurang lebih pukul 4 pagi tadi, memang masih terjadi gempa-gempa susulan yang terjadi, yang dirasakan oleh warga, khususnya di tempat saya melaporkan ini, yakni di Kabupaten Manggarai atau di Kota Ruteng. Dan memang dengan kondisi gempa susulan yang masih terus terjadi ini, warga sampai pada malam tadi juga terlihat masih enggan untuk masuk kembali ke rumahnya. Mereka berinisiatif untuk membangun tenda sederhana di depan rumah untuk berjaga-jaga, dan karena memang gempa susulan terus terjadi sejak tanggal 15 kemarin hingga pada pagi tadi. Dan memang kalau kita lihat warga begitu trauma dan panik dengan kejadian-kejadian gempa yang mereka rasakan sejak tanggal 15 itu. Dan hal ini juga berdampak pada rumah sakit yang ada di Kota Ruteng, yakni Rumah Sakit Ben Boy, tempat saya melaporkan di sini. Di belakang saya ini Rumah Sakit Ben Boy, mereka terpaksa harus juga membangun tenda-tenda darurat untuk melakukan penanganan terhadap para pasien, karena memang sejak tanggal 15 kemarin rumah sakit Ben Boy juga terdampak cukup parah karena sejumlah fasilitas dan juga obat-obatan terdampak dari akibat runtuhan bangunan ataupun tembok-tembok dari rumah sakit Ben Boy sendiri. Akhirnya pada pagi hari tadi memang terlihat warga ataupun para pasien, kurang lebih ada 70 pasien yang masih terdata di Rumah Sakit Ben Boy yang terpaksa harus dirawat di tenda-tenda darurat dengan peralatan yang seadanya, dan juga obat-obatan yang memang kalau kita lihat sejak tanggal 15 hingga tanggal 18 ini, jumlah obat dan juga prasarana yang ada di rumah sakit ini sudah mulai menipis. Karena itu diharapkan segera ada bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar para pasien ini dapat ditangani lebih baik. Jadi apa yang sampai saat ini mendesak kebutuhan bagi rumah sakit Ben Boy di sana yang saat ini begitu mendesak untuk diberikan? Apakah tenaga kesehatan yang kurang di sana, termasuk juga fasilitas lainnya seperti obat-obatan? Bagaimana dengan jaringan listrik di sana? Apakah sudah sepenuhnya pulih, termasuk juga jaringan komunikasi? Adisti, kalau untuk jaringan listrik dan juga jaringan komunikasi di Rumah Sakit Umum Ben Boy sendiri memang sudah terlihat cukup memadai karena tidak ada pemutusan arus ataupun gangguan jaringan. Namun yang menjadi kebutuhan paling mendasar adalah minimnya obat-obatan yang memang mulai menipis 3 hari belakangan pasca gempa besar yang terjadi pada tanggal 15 kemarin. Kemarin kami sempat berdialog dengan tenaga kesehatan yang memang selama ini bertugas di Rumah Sakit Ben Boy. Mereka menyatakan bahwa tenaga mereka terkuras habis karena memang pelayanan yang seharusnya sederhana di dalam ruangan dan juga dengan peralatan-peralatan yang memadai, ini mereka harus di-offer ke tenda-tenda darurat dan juga dengan perhatian ekstra, karena memang sampai tadi pagi juga ada pasien-pasien yang datang juga yang pulang harus melakukan check up dan dengan perhatian yang cukup serius. Dan bahkan mereka juga menyatakan bahwa kalau memang rencana dari pemerintah untuk melakukan membangun rumah sakit lapangan yang ada di Golodugul memang terlihat
cukup jauh dari tempat yang sekarang ini karena mereka harus pulang pergi dan jadi memakan tenaga dan waktu di Nah, diharapkan ada untuk kegiatan dari luar sehingga bisa maksimal pelayanan bagi pasien yang ada di rumah sakit. Oke, baik. Tentu kita harapkan pemerintah pusat juga punya perhatian khusus. Salah satunya adalah fasilitas publik yang saat ini perlu diperhatikan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Ben Boy, begitu ya, agar ada penambahan tenaga kesehatan ke sana, termasuk juga fasilitas kesehatan, salah satunya obat-obatan bagi warga yang terdampak gempa di sana. Singkat saja, untuk wilayah yang masih sulit untuk dijangkau karena aksesnya putus, ini untuk wilayah mana dan apa penanganan sampai saat ini? Jadi untuk wilayah yang memang masih terisolir, kemarin kami mendapat informasi dari beberapa warga, salah satunya di Kecamatan Cibang, di Desa Lambo gitu. Dan memang sampai kemarin bahkan pagi tadi juga menyampaikan bahwa mereka belum akses ke desa mereka itu terputus, bahkan rumah-rumah mereka total dan sampai sekarang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah ataupun dari tim relawan yang pergi ke sana. Dan beberapa wilayah seperti di Kabupaten Manggarai Timur juga memang sejak kemarin tim SAR telah melakukan pencarian juga dengan mengerahkan sejumlah personil dan juga bantuan helikopter agar lebih memudahkan penyisiran maupun pengecekan di puing-puing rumah yang memang terdampak pada tanggal 15 kemarin. Oke, dari Kabupaten Manggarai bersama dengan Citos Natun kita bergeser menuju ke Kupang bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Kalix Taus di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kalix, tadi disebutkan ada beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai yang sampai saat ini aksesnya masih putus. Nah, kalau di Kupang sendiri, bagaimana soal rencana pengiriman dan juga distribusi bantuan di hari ini untuk korban terdampak gempa di sana? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Saat ini, tepat di belakang saya ini adalah Pelabuhan ASDP Bolo Kupang. Nah, pelabuhan ini adalah salah satu alternatif pengiriman logistik bantuan ke wilayah terdampak di wilayah Pulau Flores begitu. Selain pelabuhan ASDP, ada juga pelabuhan Pelni dan juga ada Bandara El Tari Kupang yang bisa dimanfaatkan untuk pengiriman logistik bantuan berupa obat-obatan, makanan, minuman ke wilayah terdampak begitu, Adisti. Oke, jadi ada pelabuhan dan juga kemudian Bandara El Tari juga disiagakan untuk bisa melakukan pendistribusian bantuan. Nah, skemanya untuk wilayah-wilayah yang aksesnya terputus, apakah Basarnas juga mengerahkan helikopter tambahan dan berapa helikopter ke sana, dan upaya prioritas bantuan ini untuk warga-warga rentan seperti apa? Baik, Adisti, sejak kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa bantuan-bantuan transportasi udara memang dikerahkan baik dari TNI maupun Polri, dikerahkan ke wilayah yang memang terdampak di wilayah Pulau Flores begitu. Sementara itu informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang sempat terjadi pembatalan penerbangan ke wilayah terdampak karena masih ada gempa susulan begitu, Adisti. Sehingga ada sebagian penerbangan yang memang dijadwalkan ke wilayah Manggarai Barat begitu, Adisti. Karena masih adanya gempa susulan, ini yang menjadi tantangan pendistribusian masih terkendala untuk bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang aksesnya putus. Kita harapkan hari ini optimal pendistribusian bantuan terhadap wilayah-wilayah di Manggarai dan juga wilayah lainnya bisa dioptimalkan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Kalix Taus melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sebelumnya ada Citos Natun yang melaporkan langsung dari Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan tetap waspada.